Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas pertemuan ketujuh, yaitu membuat PowerPoint. Nah, jadi tugas ini sifatnya adalah kelompok. Kelompoknya sudah saya bagi dan mungkin ada beberapa kelas yang menentukan kelompok sendiri. Berarti dalam satu tugas ada dua orang mahasiswa. Nah, tugas ini mengerjakan PowerPoint dan untuk ketentuan PowerPoint-nya bisa dibaca di e-kampus, sudah saya upload. Jadi PowerPoint ini ada 10 slide minimal, kemudian ditambah satu cover. Jadi totalnya ada 11 halaman. Boleh lebih dari ini, tidak masalah. Yang penting jangan kurang dari 11. Kemudian di dalam PowerPoint ini ada beberapa item yang harus kalian penuhi. Ada insert table, insert chart, terus smart art grafik, terus ada gambar, ada shape, ada video, sama ada hyperlink. Kemudian di dalam PPT juga ada narasi dalam bentuk rekaman suara. Jadi kalian bisa bikin voice over yang bisa diupload per slide. Nah, nanti untuk cara menambahkan narasinya kalian bisa explore di YouTube ataupun di Google. Nah, yang saya jelaskan pada video ini adalah bagaimana menggunakan hyperlink. Eh, kita buka dulu PowerPoint. Oke, di sini kalau kalian pakai PowerPoint yang ada di Office, itu kita sudah bisa milih beberapa eh, template ya. Tapi di eh, tugas ini saya tidak menyarankan kalau kalian menggunakan desain template dari PowerPoint. Jadi kalian harus mengambil template boleh dari internet, boleh dari Canva, terserah, tapi jangan pakai template yang ada di Office ini gitu. Karena template-nya terlalu sederhana ya. Nah, misalkan di sini saya kasih contoh, jadi kita bikin sebuah PowerPoint. Jadi misalkan saya pengen kayak ini ya. Nah, jadi ini contoh aja ya. Nah, jadi di sini nanti ada judul, misalkan ada nama saya, ini. Misalkan. Nah, di sini eh, saya pengen di PPT kalian itu ada yang namanya tombol, dan tombol ini akan mengarahkan ke slide berikutnya atau slide sebelumnya. Nah, itu kita menggunakan yang namanya hyperlink. Nah, misalnya kita nambah satu slide lagi, kalian klik new slide, kemudian pilih eh, bentuk dari halamannya. Kalau kita isi, biasanya kita ambil ini ya, kita konten. Kemudian kalian bisa milih mau gambar, mau shape, mau video, dan lain sebagainya. Nah, misalkan kita di sini mau milih gambar ya. Jadi kalian klik aja yang gambar di sini, atau kalian bisa pilih di menu invert seperti ini, picture, atau langsung yang ada di sini. Nah, kita ambil from device, artinya adalah kalian ambil dari laptop atau dari komputer kalian. Saya pilih ini. Nah, misalkan ini. Nah, berarti saya sudah memenuhi syarat dari insert picture. Gitu. Itu seterusnya sampai 9 poin ini kalian penuhi. Kemudian, untuk hyperlink tadi, jadi misalkan kita mau bikin tombol ya. Jadi tombolnya di sini ada eh, tombol kembali ke halaman utama. Kita kasih contoh misalkan ini. Terus ada tombol, kita ambil insert ya, terus ambil shape. Kalau next berarti ke halaman berikutnya, berarti kita ambil tombol yang ini. Nah, ini. Kalau kembali berarti kita bisa ambil tombol atau shape yang ini ya. Nah, di sini biar kita nggak salah, kita kasih tulisan. Jadi kalian double klik aja, kemudian tulis next. Di sini tulis back atau previous ya. Oke. Terus ini home. Home ini maksudnya adalah halaman utama. Nah, kita bikin slide baru lagi, ambil new slide, ambil headline konten.
Terus misalkan saya mau milih video. Nah, video ini kita klik, bisa kalian ambil dari video yang ada di komputer kalian, atau bisa ambil online. Nah, kalau online caranya adalah kalian ambil di bagian insert, kemudian video, ambil online videos, kemudian nanti kita akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, misalkan kita ngambilnya dari YouTube ya, jadi kita ambil YouTube, misalkan hmm, kita eh, misalkan aplikasi komputer, misalkan ini ya. Nah, kita ambil copy di link link video ini yang atas, kemudian setelah kita copy, kita kembali lagi ke PPT, terus di paste aja. Nah, terus ambil insert, nanti akan terlampir di sini. Gitu. Nah, begitu. Jadi dia akan bisa ngeplay kalau kalian connect ke internet ya. Nah, di sini kita bikin tombol lagi. Biar kalian nggak dua kali kerja, kita copy aja ya tombolnya. Ini kita geser ke atas. Ini kita tambah. Oke. Kemudian kita tambah lagi. Misalkan kita harus ada satu lagi di soal ada chart ya. Ada grafik atau chart, berarti kita ambil insert, ambil chart. Misalkan kita maunya yang pie chart gitu ya. Nah, di sini kita ambilkan, kita tunggu. Ini langsung ya, misalkan nilai kelulusan lulus, tidak lulus. Misalkan ya, ini misalkan yang lulus ada 80%, yang tidak lulus 20%. Ya. Nah, sudah selesai, kita close. Berarti ini adalah soal untuk insert chart ya. Kemudian kita kasih tombol lagi, kita copy aja. Ini kita bisa ke atas. Ini juga kita copy. Ini kita copy. Kontrol C aja ya. Nah, kemudian berarti ini untuk yang chart. Kemudian ada tabel. Kita lanjut berarti new slide lagi, tabel yang konten. Kita mau ada tabel. Misalkan tabelnya adalah kolom 3 kali 3. Ini kita klik OK. Misalkan ini nomor, ini nama, ini bentuk, kedua, ini. Kemudian ini kita kecilkan. Ini juga kita geser ke sini, ke sini, ke sini. Ini nanti tabelnya diberikan judul ya, pokoknya serapi mungkin, sebagus mungkin. Kemudian ini kita copy. Hmm. Kemudian di sini yang hyperlinknya itu, jadi kita akan memberikan linknya. Jadi ini kita tulis com. Karena ini adalah halaman pertama. Nah, misalkan di sini. Berarti back itu dia harus ngelink ke halaman atau slide pertama. Jadi kita klik back ini atau simbol eh, atau shape yang back ini, kita klik kanan di mouse, kita ambil hyperlink. Nah, kemudian di sini kalian ambil place in this document. Nah, kalau kita slide 2, kalau back pasti ke slide 1 atau slide admin ini ya. Terus kita klik OK.
Nah, berarti ini ketika diklik itu akan mengarah ke slide 1. Kemudian yang home. Yang home berarti slide berapa? Kita klik kanan, ambil hyperlink, ambil lagi slide 1. Nah, kalau yang next berarti dia akan ke slide selanjutnya yaitu slide 3. Klik kanan, ambil hyperlink lagi, ambil slide 3. Nah, begitu juga untuk slide ketiga. Kalau home berarti dia ke halaman 1. Ini juga yang back berarti dia klik kanan ke halaman 2 berarti karena dari 3 ke 2. Terus yang next klik kanan, pilih hyperlink, ambil ke 4 karena setelah slide 3 slide 4. Dan ini sudah ya ke ke 1 ya tadi karena home. Nah, selanjut ke slide 4. Back berarti dia ke slide ketiga. Karena dia slide keempat berarti sebelumnya ke slide ketiga. Home berarti ke klik kanan slide ke 1 saat ini. Yang next berarti slide kelima. Hyperlink slide ke-5. Kemudian yang slide kelima, home-nya berarti ke slide pertama. Back-nya ke slide keempat. Dan next-nya ke slide. Nah, karena misalkan ini adalah halaman terakhir, berarti ini sudah tidak ada ya. Berarti ini end berarti. Kalau end berarti klik kanan, hyperlink, kita ambil last slide berarti ya. Oke. Kalau kita jalankan ini, kalian ambil ini, apa namanya? Hmm, buat jalanin slide-nya atau slideshow. Nah, nanti kalau muncul nih home-nya, ini kan halaman 1, berarti ini home gitu. Kita lanjut. Nah, halaman 2 nih, kalau kita klik next, dia akan ke halaman ke-3. Kalau kita klik back, dia akan ke halaman ke sebelumnya. Kalau kita pilih next, berarti ke halaman ketiga. Kalau kita klik home yang di sini, dia akan ke halaman 1, gitu ya. Nah, jadi next, 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 bisa back lagi, bisa back. Yang halaman terakhir, bisa kembali ke halaman 1 kalau kita klik home, gitu. Jadi, tugas hyperlink ini adalah dia akan mengarahkan slide antar slide gitu sesuai dengan tujuan yang sudah kita tentukan ketika kita pilih hyperlink atau klik kanan, kemudian kita pilih halamannya mau ke halaman berapa, gitu ya. Nah, kalau untuk yang audio tadi bisa kalian ekspor di sini ya, mau di record dulu atau diambil dari personal komputer atau dari device kalian kayak laptop ataupun komputer gitu. Nah, untuk yang lainnya bisa dikerjakan sendiri. Kemudian untuk isi slide-nya terserah ya. Kalau kalian mau menjelaskan tentang film favorit, boleh. Kalau mau menjelaskan tentang buku favorit, boleh. Gitu ya. Saya tidak akan membatasi temanya apa. Tapi bikinlah semenarik mungkin, tapi tetap pada koridor akademik gitu ya. Nah, kemudian ini contoh dari eh, PPT semester lalu. Nah, jadi dia bikin review film favorit gitu. Nah, kita contoh ya. Nah, jadi ini tugasnya. Nah, di sini dia nggak bikin yang per halaman kayak tadi. Jadi di menu ini atau di home ini mereka langsung bikin beberapa hyperlink gitu. Jadi kalau saya klik sinopsis nih, berarti kita diarahin ke slide sinopsis gitu. Ini next. Nah, ini menu ini berarti kita diarahin ke yang pertama tadi, ke menu. Kalau kita klik yang misalkan profile, berarti dia ngarahin ke profile. Nah, ada langsung suara. Kan aku Brenda Mutiara di Cerita Brenda, Yamin 23-30-30-2008, mahasiswa dari program studi komunikasi dan kesehatan Islam. Aku lahir di Bandung, salah satu kota di Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kalau hari Jumat tanggal. Nah, kalian bisa bikin seperti ini juga ya. Jadi walaupun kalian misalkan membahas terkait Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya. Jadi misalkan kalau kalian bahas film favorit, tapi mau diawali dulu dengan profil diri masing-masing itu sangat boleh gitu. Karena biar kelihatan kalau
ini tuh karya siapa gitu ya. Nah, lebih kurang seperti ini. Tuh. Bagus ya, ini termasuk salah satu PowerPoint yang bagus menurut saya dan dapat nilainya tinggi. Kan bisa dicoba juga mengerjakannya. Nah, jadi dia akan menjelaskan ini nih film sinopsis, terus reviewnya bagaimana, terus ada videonya juga. Nanti ditampilin gitu ya. Dan perlu diingat ketika bikin ini, eh, bikin PowerPoint, yang harus kalian perhatikan adalah warna, huruf, sama komposisi. Jangan sampai kalian menggunakan warna yang nggak enak dilihat oleh audiens ya. Jadi kalau warnanya misalkan nabrak, misalkan kayak merah sama hitam gitu ya, itu kan nggak enak ya kalau kita lihat di PowerPoint gitu. Jadi pastikan paduan warnanya bagus. Kemudian hurufnya juga diperhatikan. Gunakanlah huruf yang bisa dibaca atau huruf yang tidak terlalu keriting hurufnya ya. Jadi kadang ada yang pengen artsy atau pengen estetik gitu, pengennya yang tegak bersambung gitu ya. Itu dihindari karena sulit untuk dibaca sama audiens gitu. Kemudian komposisinya juga diperhatikan, jangan terlalu banyak teks gitu ya. Bisa memadupadankan antara teks sama gambar atau diagram. Ya, mungkin itu ya untuk materi PowerPoint. Kalian bisa ekspor juga di YouTube ataupun di internet. Silakan dikerjakan tugasnya paling lambat itu adalah hari Senin ya. Hari Minggu, maaf, hari Minggu. Eh, Silakan dikerjakan secara berkelompok. Tapi kalau ada rekan kelompoknya yang tidak mengerjakan tugas, eh, tidak usah menunggu teman gitu. Kalian kerjakan saja sendiri karena nilainya ya berarti buat kalian gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan tugas karena teman tidak membantu mengerjakan. Ya mungkin sekian ya untuk video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.